Terowongan Casablanca yang membentang di antara kawasan Tebenteng, Jakarta, sudah lama dikenal dengan kisah-kisah mistisnya. Banyak pengendara yang mengaku mengalami kejadian aneh saat melintasinya, terutama di malam hari. Aku sendiri awalnya hanya menganggapnya mitos belaka. Sampai suatu malam, aku mengalami kejadian yang mengubah cara pandangku tentang dunia gaib. Malam itu, sekitar pukul 11.30, aku dalam perjalanan pulang dari rumah seorang teman di daerah Kuningan. Jalanan cukup lengang, hanya ada beberapa kendaraan yang melintas. Aku mengendarai motor sendirian seperti biasa melalui terowongan Casablanca. Lampu jalan menerangi aspal yang basah akibat hujan gerimis sebelumnya, menciptakan bayangan aneh di dinding terowongan. Saat memasuki terowongan, aku merasa ada yang aneh. Biasanya suara motorku akan menggema di dalamnya. Tapi malam itu terasa berbeda, seperti ada kesunyian yang menelan suara. Aku menoleh ke kaca spion hanya untuk memastikan tak ada yang mengikutiku. Kosong. Namun beberapa meter kemudian, aku mulai merasa bulu kuduku berdiri. Dari ekor mataku, aku menangkap bayangan seseorang berdiri di trotoar terowongan. Seorang wanita berbaju putih, rambut panjang menutupi sebagian wajahnya. Aku menoleh cepat, tapi saat itu juga tubuhku terasa kaku. Wanita itu menatapku dengan mata kosong. Panik, aku segera menarik gas lebih dalam. Tapi anehnya, motorku seperti kehilangan tenaga meskipun aku sudah memutarnya habis. Napasku memburu, keringat dingin mengalir di pelipis meski udara malam cukup dingin. Aku menoleh sekali lagi ke kaca spion. Wanita itu sudah tidak ada di trotoar. Namun tepat di detik berikutnya, aku merasakan sesuatu yang membuatku hampir kehilangan kendali. Dari pantulan kaca spion, aku melihat wajah pucat itu berada di belakangku, jantungku berdebar kencang. Nafasku tercekat saat melihat sosok wanita itu kini duduk di belakangku, terpantul jelas di kaca spion. Wajahnya pucat dengan mata kosong menatap lurus ke depan. Rambut panjangnya yang basah menempel di pipinya, dan yang paling membuatku merinding, bibirnya sedikit terbuka, seperti ingin mengatakan sesuatu. Aku panik. Tanganku mencengkeram setang motor erat-erat, mencoba tetap menguasai kendaraan yang terasa semakin berat. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tak keluar. Badanku mendadak lemas, seolah ada energi tak terlihat yang menghisap kekuatanku. Lalu, suara itu terdengar. Antar aku pulang. Suaranya lirih, hampir seperti bisikan, namun bergema di kepalaku. Aku merasakan hembusan napas dingin di telingaku. Dan saat itu juga, aku nyaris kehilangan kendali. Aku menekan gas lebih dalam, berharap bisa segera keluar dari terowongan ini. Tapi motorku masih terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahannya. Lalu tiba-tiba, brak! Dari arah berlawanan, sebuah truk melintas dan membunyikan klakson keras. Suara itu menggema di dalam terowongan, membuat tubuhku tersentak. Dalam sekejap, motorku seperti kembali normal. Aku menoleh ke kaca spion lagi. Sosok itu sudah menghilang. Aku tidak berani menoleh ke belakang, hanya terus memacu motorku hingga keluar dari terowongan. Begitu sampai di jalan raya yang lebih terang, aku menepi. Tanganku gemetar hebat. Napasku masih tersengal, sementara pikiranku mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Apakah itu nyata, atau hanya halusinasi karena kelelahan? Aku melihat sekeliling. Jalanan masih sepi, hanya ada beberapa kendaraan yang melintas. Aku mencoba menenangkan diri, menarik napas dalam-dalam. Tapi saat itu juga sesuatu membuatku merinding lagi. Di spion motor samar-samar, way bad in youth man was poor. Aku menatap bayangan di kaca spion dengan jantung yang masih berdebar kencang. Jejak tangan kecil yang basah itu terlihat jelas di bahuku, seolah seseorang baru saja menyentuhku. Tubuhku mendadak kaku sementara bulu kuduku meremang. Aku mengusap bahuku dengan tangan gemetar, berharap itu hanya ilusi. Tapi saat tanganku menyentuhnya, aku benar-benar merasakan sesuatu. Dingin, basah, dan meninggalkan sensasi aneh di kulitku. Napasku memburu. Ini bukan sekadar imajinasi. Sesuatu benar-benar terjadi di terowongan itu. Aku segera menghidupkan motorku kembali dan melaju tanpa berpikir panjang. Aku hanya ingin segera sampai di rumah. Namun, entah kenapa, perasaan tidak enak terus menghantuiku. Setiap kali melewati persimpangan, aku merasa ada sesuatu yang mengawasi dari kejauhan. Aku menoleh beberapa kali, tapi tidak melihat siapapun. Sesampainya di rumah, aku buru-buru memarkir motor di garasi dan masuk ke dalam. Rumahku kecil, cukup nyaman untuk ditinggali sendiri. Malam itu, aku langsung menuju kamar mandi, berniat membasuh muka dan mengganti pakaian. Saat aku menyalakan lampu kamar mandi dan melihat ke cermin, aku tertegun.
Di sana di rak cermin, jejak tangan di bahuku masih ada. Tapi kali ini warnanya lebih pekat, seperti lebam yang muncul secara tiba-tiba. Aku menyentuhnya dengan hati-hati, dan rasa dingin kembali menjalar ke tubuhku. Aku mundur selangkah, mencoba berpikir rasional. Mungkin ini hanya dari rasa takut yang masih tersisa. Aku memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya dan langsung masuk ke kamar. Namun saat aku hendak merebahkan diri di tempat tidur, ponselku bergetar. Ada pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Kenapa kau meninggalkanku?" Jantungku hampir berhenti. Aku menatap layar ponsel dengan napas tertahan. Jemariku gemetar saat mencoba mengetik balasan. Tapi entah kenapa, aku ragu. Aku bahkan tidak tahu siapa yang mengirim pesan itu. Dan bagaimana dia tahu nomorku? Aku mencoba mengabaikannya dan meletakkan ponsel di meja. Tapi beberapa detik kemudian, pesan lain masuk. "Aku masih di sini." Tubuhku langsung merinding. Dengan tangan gemetar, aku mengambil ponsel dan menoleh ke sekeliling kamar. Semua tampak normal, tapi aku bisa merasakan sesuatu yang tidak terlihat berada di sini bersamaku. Saat itulah lampu kamar tiba-tiba berkedip beberapa kali sebelum padam total. Ruangan menjadi gelap gulita. Aku bisa merasakan jantungku berdegup kencang dan ketakutan mulai menyergap. Aku meraba-raba mencari senter di ponselku, tapi sebelum aku sempat menyalakannya, suara itu terdengar. Lirih, pelan, tapi jelas. Antar aku pulang. Aku menelan ludah. Suara itu berasal dari sudut kamar, tempat lemari pakaianku berdiri. Perlahan, aku mengarahkan senter ponsel ke sana. Cahaya kecil itu menyorot ke arah lemari, menyingkap sedikit bagian pintunya yang terbuka. Dan di celah itu, aku melihat sesuatu. Sepasang mata pucat menatapku dari dalam lemari. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tercekat di tenggorokan. Mata pucat itu masih menatapku dari celah lemari. Nafasku memburu, jantungku berdetak begitu kencang hingga terasa sesak. Aku tak bisa bergerak, seperti ada sesuatu yang menahanku di tempat. Lalu, perlahan, pintu lemari itu berderit terbuka lebih lebar. Sosok itu mulai terlihat. Wanita berbaju putih dengan rambut panjang basah, sama seperti yang kulihat di terowongan. Kulitnya pucat, matanya kosong, dan bibirnya membiru seolah kedinginan. Tubuhnya kaku, tetapi aku bisa merasakan tatapannya yang dalam, seakan meminta sesuatu. "Antar aku pulang." Bisikan itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Seakan suara itu bukan berasal dari luar, melainkan langsung masuk ke dalam kepalaku. Aku ingin berlari, ingin menjerit, ingin bangun dari mimpi buruk ini. Tapi aku tahu, ini bukan mimpi, ini nyata. Seketika, udara di kamar menjadi lebih dingin. Napasku berembun, dan aku bisa merasakan kehadirannya semakin dekat. Aku menutup mata erat-erat, berharap semua ini segera berakhir. Namun justru saat aku menutup mata, aku merasakan sesuatu yang mengerikan. Sentuhan dingin di tanganku. Aku membuka mata dengan cepat, dan dia sudah berdiri tepat di depanku. Wajahnya sangat dekat, hanya beberapa inci dari wajahku. Matanya yang kosong, kini menatapku dengan penuh kesedihan. Bibirnya bergetar, dan aku mendengar bisikan yang lebih lirih. Aku hanya ingin pulang. Aku tidak tahu dari mana keberanianku muncul, tapi saat itu aku hanya bisa bertanya, "Pulang kemana?" Sosok itu tidak langsung menjawab. Dia hanya menatapku dalam, sebelum tiba-tiba bayangannya mulai memudar. Seiring dengan itu, tubuhku yang semula kaku mulai bisa bergerak kembali. Aku merasakan energi yang berbeda, bukan ketakutan, tapi lebih ke perasaan iba. Aku segera mencari informasi tentang kisah-kisah yang beredar di sekitar terowongan Casablanca. Dari beberapa sumber, aku menemukan cerita tentang seorang wanita muda yang tewas dalam kecelakaan di dekat terowongan itu bertahun-tahun lalu. Konon, arwahnya sering menampakkan diri mencari seseorang yang bisa membantunya menemukan jalan pulang. Malam itu juga, aku mengambil keputusan. Aku pergi ke sebuah tempat ibadah dan meminta doa untuknya. Aku tidak tahu apakah itu akan membantu, tapi aku merasa harus melakukan sesuatu. Aku berdoa dengan khusyuk, berharap arwahnya bisa menemukan kedamaian. Dan sejak malam itu, kejadian aneh di rumahku berhenti. Tidak ada lagi pesan misterius, tidak ada lagi suara bisikan, dan yang paling melegakan, tidak ada lagi mata pucat yang mengintip dari celah lemari. Namun, setiap kali aku melewati terowongan Casablanca, aku masih merasakan sesuatu. Bukan rasa takut, tapi seolah ada seseorang yang memperhatikanku dari kejauhan. Aku hanya bisa berharap, jika dia masih ada di sana, semoga suatu hari nanti dia benar-benar bisa pulang.